Dalam pertempuran, menjadi sulit terlihat adalah sebuah keuntungan yang besar. Dengan sulit dilihat oleh musuh, maka kemungkinan tertembak menjadi lebih kecil. Seragam tempur dirancang agar prajurit tidak mudah terlihat oleh musuh. Untuk itu, corak seragam disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Corak yang memungkinkan prajurit tersamar dengan lingkungannya ini dinamakan pakaian kamuflase, sering disingkat sebagai kemo, atau di Indonesia lazim disebut sebagai seragam loreng. Di kalangan TNI, seragam loreng disebut sebagai pakaian dinas lapangan atau PDL. Dalam sejarahnya, TNI menggunakan berbagai macam corak seragam loreng, kemudian pernah diseragamkan menjadi hanya satu jenis seragam loreng. Saat ini, kesatuan-kesatuan TNI kembali memiliki seragam loreng khasnya masing-masing. Inilah jenis-jenis dan sejarah seragam loreng yang digunakan oleh TNI dan Polri. Ini adalah seragam loreng yang paling umum digunakan oleh TNI. Bahkan, corak ini pernah menjadi satu-satunya corak loreng yang dipakai oleh TNI. Dalam sejarahnya, mulai tahun 50-an, kesatuan TNI menggunakan berbagai macam corak seragam loreng. Tiap kesatuan memiliki corak loreng khasnya masing-masing. Bahkan, antar kodam juga memiliki seragam loreng yang berbeda. Pada tahun 1983, secara resmi, terdapat 10 corak loreng yang digunakan kesatuan-kesatuan di TNI dan Polri. Pada tahun 1984, Panglima ABRI, Jenderal LP Murdani, menginstruksikan penyeragaman corak kamuflase untuk seluruh kesatuan TNI. Corak kamuflase standar untuk TNI menggunakan corak yang disebut sebagai DPM, atau Disruptive Pattern Material. Sering disebut juga sebagai loreng Malvinas, karena mirip yang digunakan oleh tentara Inggris dalam Perang Malvinas tahun 1982. Loreng DPM TNI terdiri dari komposisi warna hijau, coklat, hitam, dan krem, dengan dominasi warna hijau. Ini karena medan di Indonesia merupakan daerah tropis yang didominasi oleh vegetasi berwarna hijau. Pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB juga menggunakan loreng DPM, tetapi disesuaikan dengan warna medannya. Misalnya, warna coklat muda atau warna gurun untuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika dan Timur Tengah. Kamuflase DPM atau loreng Malvinas ini masih dipakai hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2000-an, kesatuan-kesatuan TNI mulai menghidupkan lagi loreng khas yang dulu pernah mereka gunakan. Corak loreng yang disebut sebagai loreng darah mengalir ini merupakan loreng kebanggaan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Loreng ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Kopassus yang saat itu bernama RPKAD membuat corak loreng yang terinspirasi dari loreng jenis Denison Brushstroke yang dipakai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Namun, terjadi kesalahan pada mesin produksi. Kesalahan ini menghasilkan corak yang berbeda dari yang diinginkan. Bentuk polanya seperti cairan yang mengalir vertikal. Namun, justru corak tersebut kemudian disukai dan dipertahankan. Karena ada unsur warna merah, kemudian dikenal sebagai loreng darah mengalir. Loreng darah mengalir terdiri dari warna krem, hijau, ungu, dan merah dengan pola mengalir secara vertikal. Loreng ini digunakan antara tahun 1964 hingga tahun 1984, ketika semua satuan TNI diwajibkan memakai loreng DPM. Pada tahun 1995, loreng darah mengalir dimunculkan kembali dan dipakai oleh RPKAD yang sudah berganti nama menjadi Kopassus. Seragam baru ini agak berbeda dengan yang dulu karena menggunakan warna yang lebih cerah. Pada tahun 2003, TNI Angkatan Darat membentuk 10 Batalion Raider. Batalion Raider yang baru dibentuk ini memperoleh seragam kamuflase baru yang menggunakan jenis kamuflase pixel. Loreng Raider ini, komposisi warnanya sama persis dengan loreng DPM yang lazim digunakan TNI. Hanya saja, loreng Raider ini menggunakan pixel, sehingga dari kejauhan terlihat lebih blur dan tersamar dibandingkan loreng DPM biasa. Selain itu, ukuran bentuk coraknya lebih kecil daripada loreng DPM standar. Dalam sejarahnya, pada tahun 50-an hingga 60-an, pasukan elit TNI yang terdiri dari RPKAD, Pasukan Gerak Cepat atau PGT TNI Angkatan Udara, dan KKO dari Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan corak seperti macan tutul. Kain untuk seragam loreng ini awalnya adalah bahan kain kamuflase M1942